Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Ibu Dewi Puntawati selaku Kepala Sekolah UPT SPM SD Negeri 10 Padua 14 dan 2, yang saya sayangi dan saya hormati rekan-rekan guru UPT SPM SD Negeri 10 Padua 14 dan 2. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena kita masih diberikan rahmat, kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di sekolah kita ini. Pada hari ini saya berdiri di sini sebenarnya tujuannya adalah untuk memenuhi tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10, yaitu tugasnya adalah melakukan diseminasi, penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah kita. Walaupun demikian, saya harap nanti setelah kegiatan ini bisalah menambahkan wawasan, pengetahuan bagi ibu-ibu semua di sini yang bisa kita terapkan di sekolah kita. Mudah-mudahan nanti bisalah terwujud sekolah impian kita bersama, terwujudlah visi sekolah kita. Baik, tanpa memperpanjang lagi, saya akan langsung memulainya. Sebelumnya ini saya ada pertanyaan pemantik sebanyak 4 buah pertanyaan. Bapak Ibu jawab saja setuju atau tidak setuju. Pertanyaan pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Setuju atau tidak setuju? Ya. Coba yang setuju angkat tangan. Yang semua tidak setuju. Baik. Pertanyaan yang kedua, pemberian hadiah bisa meningkatkan prestasi siswa. Setuju atau tidak setuju? Tidak setuju. Ada yang setuju? Ada. Angkat tangannya, Bu. 1, 2, 3, 4. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang nomor 3, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Setuju atau tidak setuju? Ada yang tidak setuju? Oke, saya hapus jawabannya. Terakhir, 4, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju atau tidak? Setuju. Yang setuju angkat tangannya. Baik, bagus sekali. Terima kasih atas jawabannya. Nanti jawabannya sudah terpadu semua. Mudah-mudahan setelah kegiatan ini selesai nanti, ibu-ibu ini semua tahu jawaban yang benar dan tepat pertanyaan itu adalah apa. Baik, budaya positif. Budaya positif itu apa sih? Budaya positif di sekolah itu adalah nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka bisa berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil belajar Pancasila. Seperti di sekolah kita kan Bapak Ibu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari profil belajar Pancasila. Nah, saya mau tanya dulu, kalau budaya positif di sekolah ini kira-kira apa saja yang sudah kita buat? Budaya positif, nilai-nilainya yang sudah kita tanamkan ke anak didik kita. Ya, kemudian budaya salam, oke. Yang lain? Infak, kepedulian ya, kepedulian. Kemudian apa lagi? Ya. Iya, jadi karena kita ini sudah sekolah penggerak, alhamdulillah budaya positif itu sedikit banyak sudah ada di sekolah kita. Nah, sekarang adalah konsep inti dari budaya positif, artinya itu strategi kita dalam membentuk budaya positif di sekolah. Caranya bagaimana? Caranya menerapkan ke ini dia 6 konsep intinya tadi. Ada dari perubahan paradigma pembelajaran, kemudian disiplin positif, kemudian
Yang kelima posisi kontrol, dan ketiga restitusi. Nah, dari keenam konsep ini, ibu-ibu semua, manakah istilah yang nggak pernah ibu dengar? Atau semuanya udah ada tahu ibu semua namanya? Yang nomor 5, posisi kontrol. Oke, yang nomor 5. Udah itu aja. Restitusi. Oke, jadi nanti yang kedua ini kita tekankan supaya lebih paham nanti ya itu ya. Tercatat kayaknya tuh 5 dan 6. Oke, kita dulu. Nah, yang pertama ini pembelajaran dengan paradigma baru. Ini seringkali digaung-gaungkan ya kan ibu semua. Pembelajaran dengan paradigma baru ini pembelajaran yang dirancang dengan berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik itu belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap teori perkembangan psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Nah, kenapa berdiferensiasi? Karena setiap anak, setiap murid, anak ini kita adalah individu yang unik. Mereka memiliki masing-masing gaya belajar yang berbeda. Misalnya, ada anak yang gaya belajarnya itu audio. Jadi dia itu suka kalau belajarnya itu mendengar sesuatu, misalnya dari lagu-lagu, atau dia suka kalau guru itu bercerita saja karena dia berbuku. Itu anak yang audio. Kemudian untuk anak yang gaya belajarnya visual. Nah, dia itu suka belajar itu dengan melihat sesuatu. Misalnya, kita tampilkan video-video pembelajaran atau video materi-materi tentang pengetahuan umum, atau bisa juga kita buat demonstrasi di depan kelas. Mereka melihat, itu mereka harus senang belajarnya. Kemudian ada lagi gaya belajar anak yang kinestetik. Nah, ini beda lagi. Dia tuh belajar nggak bisa cuma menonton, cuma dengar, tapi dia harus bergerak. Dia harus melakukan sesuatu. Nah, kalau di sini kita buat bagaimana pembelajarannya, kita buat anak-anak itu belajar untuk praktek. Mereka langsung berbuat. Karena itulah mereka suka belajar seperti itu. Kalau mereka diam, mereka duduk, mereka tak dapat apa-apa. Ini tadi tugas kita sebagai guru untuk membuat pembelajaran berdiferensiasi tadi. Dan jangan lupa juga untuk selalu memasukkan, kan kita sekarang udah berkembang zaman. Anak-anak kita sekarang ini adalah anak-anak generasi milenial yang mereka lahir di situ di tahun dimana perkembangan zaman itu sangat pesat. Jadi kita sebagai guru jangan ketinggalan. Kita harus selalu masukkan unsur teknologi ke dalam pembelajaran kita di kelas. Artinya kalau kita ke kelas sekolah, digitalisasinya itu dikuatkan. Nah, sekarang ada seorang ahli psikologi namanya Dr. William Glasser. Dia bilang ada miskonsepsi tentang teori kontrol di dunia pendidikan, yaitu yang pertama, ilusi bahwa guru itu mengontrol murid. Saya tanya ibu-ibu di sini, apakah ibu-ibu di sini mengontrol murid di kelas? Jawabannya iya. Jawabannya iya. Nah, kalau kata beliau itu tidak benar, itu salah. Kita itu tidak bisa mengontrol murid. Yang mengontrol murid itu siapa? Dari mereka sendiri. Misalnya kita ada buat peraturan ini, anak-anak hari ini kerjakan tugas, ya kan? Ada anak yang tidak mengerjakan tugas. Itu karena memang dia tidak mau. Berarti kan kontrol dirinya bukan dari guru, tapi dari siswa. Nanti anak-anak kerjakan PR. Nah, besoknya mana PR-mu? Belum siap bu, tidak siap bu, belum tahu segala macam lah alasannya. Itu kenapa? Karena kontrol diri dia itu kurang. Dia merasa karena aku nggak mau, nggak bisa dipaksa. Jadi memang di sisi kita sebagai guru tidak bisa mengontrol perilaku anak. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, ini juga tidak benar. Penguatan yang kita berikan penghargaan, reward, pujian itu juga tidak baik untuk diterapkan, karena mungkin di dalam jangka pendeknya itu oke, bisa terus mengikuti apa yang kita bilang, tapi jangka panjang itu tidak ada, tidak dikenal sekali.
dalam kepribadiannya. Kemudian yang ketiga, ilmunya bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Nah, kita sebagai guru kadang sering kan bilang kata-kata, kamu ini kan ibu sudah capek kemudian kok kamu nggak bisa juga sih, kok kamu nggak bisa baca juga sih, jangan sudah ibu suruh baca, sudah ibu ajari, kan? Dapat dia merasa bersalah, dan itu pun kita tidak boleh kita lakukan, karena itu bukannya menguatkan karakter dia, malah membuat dia jadi rendah diri. Kemudian yang keempat, nah ini lagi yang lebih sering kita kesalahan kita ini. Kita merasa orang dewasa berhak memaksa. Kita merasa kita udah dewasa. Ini kami orang tuamu loh, kami udah lebih lama, lebih lama, kami udah melakukan banyak asik dalam kehidupan. Kamu harus ikuti apa itu bilang, kamu ikuti apa itu bilang pasti baik. Nah itu semua tidak boleh dikatakan, itu salah. Tidak boleh seperti itu ya, ibu-ibu ya. Nah sekarang dia. Bagaimana kita mengubah paradigma tadi, stimulus respon, kita harus mengubah ke stimulus kontrol. Kita tadi kita ubah paradigma tadi yang mana tadi itu yang stimulus respon harus kita ubah. Misalnya kita ada contoh yang pertama di stimulus respon, misalnya rangsangan dari luar ya itu realitas kebutuhan kita sama. Nah ini keliru. Kalau melihat dari kontrol, realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Ini juga keliru. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Satu dan lainnya tidak lihat satu hal itu tidak sama, berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar pandangannya sama dengan kita. Nah ini juga sama, tidak boleh. Kenapa? Kita malah harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita itu kayak berempati, kita coba tetapkan diri kita menjadi dia itu bagaimana. Jangan kita paksakan pandangan kita ini A, mereka harus A. Tidak. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, kalau dari kontrol itu tidak ada yang salah. Semua perilaku itu ada tujuannya. Baik itu perilakunya baik atau perilakunya buruk, tidak disalahkan. Karena semua perilaku ada tujuannya masing-masing. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah, tidak. Hanya kita lah yang bisa mengontrol diri kita. Kemudian pemaksaan pada saat kehidupan itu gagal, harus berubah. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Kemudian terakhir, kalau dulu kita pakai model berpikir menang kalah, nah kalau sekarang tidak bisa lagi. Kita harus terapkan model berpikir menang-menang. Tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Semua sama-sama menang, semua sama-sama merdeka. Itulah dari juga intinya dari Kultur Merdeka, semuanya sama. Baik, ini disiplin positif. Disiplin positif berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Disiplin ini mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif itu adalah suatu cara menerapkan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa harus ada imbalan, tanpa harus diberi penghargaan, tanpa harus dikasih reward, tanpa diancam atau takut akan hukuman. Nah, disiplin kita sebagai pendidik bertujuan apa? Menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, yaitu yang dari dalam diri mereka sendiri, sehingga terciptalah perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, ini adalah nilai kebajikan yang kita tunjukkan ya ibu-ibu. Apa sih nilai kebajikan itu? Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Ada
dibandingkannya ini saya contohkan dua. Yang pertama dari Ibu Brigadier program PYB. Situ lainnya adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, ingin tahu, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian kalau dari keterampilan hidup, life skill-nya selain yang kita tuju itu adalah dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari dirinya. Nah, semua nilai kebajikan itu tadi, kalau sekarang tuh yang semua itu sudah masuk ke dalam profil belajar Pancasila yang terdiri atas 6 dimensi. Ayo, Ibu coba kita buka kembali ingatan kita ya. Yang pertama, dimensinya dan berakhlak. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, dan yang keenam. Terima kasih tepuk tangan untuk guru sekalian. Nah, masuk ke materi selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Nah, di sini Ibu, kita sebagai manusia saat berperilaku atau mengambil tindakan sanksi ada motivasinya. Ada 3 motivasi di sini yang saya tayangkan, 1, 2, dan 3. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, sekarang saya mau jawab jujur. Kalau ibu-ibu di sini bertindak atau berperilaku biasanya didasari motif yang mana, nomor berapa? Coba siapa nih yang bisa kasih komentar? Biasanya keseharian aja. Ini jawaban yang jujur ya, jangan lihat dari marketnya. Ini sehari-hari kita aja. Nah, kita di mana sekarang? Kita di mana di antara 3 ini? Motivasi kita apa? Supaya kita bertindak. Ya kalau guru-guru mungkin pilihnya yang nomor 3 lah Bu. Motivasi intrinsik lah Bu. Masa nomor 1 nomor 2 itu nggak cocok. Nah sekarang ceritanya kalau ke anak murid, sekarang anak murid ya, siswa kita. Nah mereka itu ditaruh di nomor 1 sama nomor 2. Kenapa saya bilang gitu? Kalau nomor 1 mereka itu karena mau belajar karena takut kumpul. Terus karena nanti takut diajakin. Itu karena itu yang pertama itu yang aman-aman saja di situ. Kemudian yang motivasi kedua ini yang orangnya ambisius. Dia mau kerja, mau belajar karena mau dapat imbalan penghargaan, jadi lebih semangat dari kawan-kawan lagi. Nah inilah tadi. Sekarang tugas kita ini adalah mengubah murid kita tadi yang motivasinya masih di 1 dan 2, ya kan? 1 dan 2 harus kita arahkan supaya ke motivasi yang ketiga. Harus ada motivasi intrinsik dari dirinya. Jadi dia berbuat bukan karena takut dihukum, bukan karena mau belajar penghargaan, bukan karena mau dikasih hadiah, tapi karena dia punya nilai dirinya. Nilai-nilai kebajikan itu ada tertanam dalam dirinya. Ya, ini dia yang harus kita tunjukkan ke anak ini. Nah, di sini ada hukuman, konsekuensi, restitusi. Silakan ibu-ibu bagi sebentar, saya kasih waktu 1 menit. Nanti saya tanya di antara ketiga ini mana yang cocok untuk kita terapkan.
sudah selesai ya, sudah siap bacanya ya. Nah, dari ketiga ini mana yang bagus untuk kita terapkan ke anak-anak? Restitusi. Iya, memang kalau di 14 ini udah gak dilakukan aja kan, udah mantap semua. Jadi ini kita harus masuk dalamnya adalah mendetilkan aja. Yang ketiga, restitusi kenapa? Sama sekali itu. Karena yang pertama, belajar dari kesalahan. Jadi anak-anak ini selalu kita arahkan supaya belajar dari kesalahan yang sudah dia lakukan. Kemudian restitusi ini bagaimana lagi? Dia bisa memperbaiki hubungan. Kemudian restitusi ini dia memberikan tawaran, bukan paksaan, bukan memaksa, tawaran bagi anak didik. Kemudian restitusi juga mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan dari kita tadi. Kemudian mengembalikan murid yang salah kepada kelompoknya. Maksudnya kelompoknya bagaimana? Kelompok yang perilakunya benar. Jadi yang salah kita arahkan supaya menjadi benar. Nah, tadi itu sudah kita bahas kan. Nah, sekarang ini ada pertanyaan hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, coba saya minta bantuan dulu lah, Bu Duma. Bacakan yang pertama, Bu. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku tulis kalimat "saya tidak akan terlambat lagi". Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, yang kedua, saya minta bantuan teman saya. Siapa yang bersedia nih? Kemudian yang nomor 2 ya. Membersihkan WC karena mematahkan pensil teman. Hukuman atau konsekuensi? Karena ini tadi jawabnya karena dari itu akan dibangun dengan taruh pensil ya. Hukuman atau hukuman. Yang ketiga, saya minta tolong sama siapa ini ya, Ibu? Ibu Aini bisa? Oh, bisa gitu. Yang ketiga, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Baik, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Dan selanjutnya yang keempat, siapa yang bisa? Ibu Kristina Huta Barat. Keempat, berdiri di depan kelas karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Hukuman jelas sekali hukuman karena tidak bisa jawab pertanyaan sama berdiri di depan kelas itu apa hubungannya ya Pak? Memang kalau berdiri di depan nanti dia tahu, tidak kan? Kemudian yang terakhir saya akan membaca agak panjang. Kehilangan 10 menit jam istirahatnya untuk mengerjakan tugas. Kenapa? Karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran. Ini kasih jawabannya. Konsekuensi. Nah, tepuk tangan untuk semuanya. Nah, sekarang ini ada saya singkat ini kesimpulan dari tentang penghargaan. Penghargaan ini tidak efektif seperti kata tadi. Mungkin kalau jangka pendeknya dia efektif, namun kalau dilihat untuk jangka panjang seterusnya penghargaan itu tidak efektif. Apa mungkin kita kasih dia ini, kasih pensil, kembali kita kasih dia uang, kembali kita puji-puji bersama itu tadi, tidak kan? Jadi ini tadi penghargaan itu boleh sekali, tapi jangan tempatkan sediakan apa kasih penghargaan tidak seperti itu. Kemudian yang kedua, penghargaan bisa merusak hubungan. Nah, di sini maksudnya hubungan siapa? Hubungan di antara peserta didik kita. Misalnya nih, saya dan hari kelas saya di sini, Adrian, kamu sudah
sebab saya sendiri. Kemudian satu lagi yang paling jelek, yang paling dihindari sekali adalah kalau yang seperti ini. Anak-anak karena udah nggak pernah dipuji sama gurunya, lalu kawan-kawannya jadi dia nggak berarti dia nggak mau, udah acuh dia, udah cuek sama belajar. Nggak mau ya aku. Jadi dia gini, jadi dia apapun dibuat guru tidak tahu, tidak mau tahu. Udah, nggak ini kan, nggak pernah ini, nggak mau dia kayak gini. Kemudian ini yang ketiga kesimpulannya adalah memberikan hukuman yang penghargaan itu adalah sama, karena keduanya mencoba untuk mengendalikan perilaku seseorang. Nah, tadi saya katakan bahwa kita tidak bisa mengendalikan anak, jadi kedua-duanya itu tidak bisa dilakukan. Nah, baik, sudah panjang lebar nih saya. Sampai di sini masih semangat? Masih semangat? Supaya semakin semangat kita istirahat dulu yuk. Habis ini kita nggak pergi gambar, kita langsung praktek. Saya lihat bantuan teman kita, Ibu Kismawati. Tolong dibantu kasih sedikitnya Ibu. Silakan di sini semuanya berdiri ya, biar makin semangat. Contohkan dulu ya, contohkan dulu. Ayo Bu, silakan contohkan dulu Bu. Dapur semangat baru. Dadang di dinding, duduk. Dadang di dinding, duduk. Ser. Dapur semangat baru. Dadang di dinding, duduk. Dadang di dinding, duduk. Ser. Pakai musiknya Bu. Iya. Kita tambahkan musiknya Ibu ya. Baik. Disesuaikan ya karena sama Ibu Indah ya kan. Ada musiknya, slow orangnya sama slow apanya. Sesuaikannya. Baik, sekarang kita masuk lagi ke keyakinan kelas. Pertanyaannya adalah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Coba saya minta pendapatnya dulu dari guru semua. Pertanyaannya saya ulangi, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Silakan Ibu. Siapa aja boleh kasih pendapatnya. Ibu Usna, bisa Bu? Coba kenapa? Kemari aja boleh Bu, pasang Bu. Kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Tadi bahwa dikatakan tidak ada pemaksaan. Jadi kalau keyakinan kelas itu adalah atas kesepakatan bersama peraturan kelas adanya pemaksaan yang ada. Tangan dulu untuk Ibu Usna. Terima kasih. Ada pendapat yang lain? Pendapat yang lain tentang pertanyaan ini boleh? Ibu Indri silakan Ibu Indri. Oke. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Mungkin ini benar-benar saya nggak salah ya. Mungkin dalam proses pembuatannya aja Bu Indah. Dimana kalau peraturan kelas berarti kan membuat mungkin dari guru dan murid harus mematuhinya. Sementara kalau keyakinan kelas itu kita membuatnya bersama kerjasama dengan murid dan kita sepakati. Bagaimana kalau ini nak setuju, kalau nanti kita ambil, kalau tidak kita ke yang lain lagi. Itu dalam proses pembuatannya mungkin. Terima kasih ya Bu Indri, bagus sekali jawabannya. Kedua-dua jawabannya bagus sekali. Nah,
keyakinan peraturan. Dan kalau dari katanya aja keyakinan yakin dia, berarti itu memang ada nilai-nilai dalam dirinya yang mau kita bentuk. Nah, kalau peraturan dari kata-kata itu sudah jelas kan, itu pasti ada di situ kesepakatan, terus ada konsekuensinya, ya kan? Nah, kalau keyakinan itu tidak begitu, dia itu dibuat berdasarkan perhitungan kesepakatan bersama antara guru dan murid, bukan guru. Kalau peraturan kan biasanya guru yang buat. Kamu harus datang 15 menit sebelum mulai pelajaran. Kamu harus pakai baju sesuai peraturan, gitu kan? Nah, kalau keyakinan ini dari siswa, itu kan tidak dari siswa. Mereka itu mau bagaimana dan kita akan menyangkut mengenai tadi ke profil belajar profesi lainnya. Nah, di sini kita buatkan contoh. Nah, kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, di keyakinan kelas ada nilai kebajikan yang dituju, yaitu tanggung jawab. Selanjutnya, dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya itu nilainya itu menghormati orang lain, dan di sini kan kita sering bilang kalau tak mau diganggu jangan mengganggu. Itu benar itu. Kemudian yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya itu nilai kebajikan yang dituju itu adalah menghormati orang lain dan komitmen pada tujuan. Dia berkomitmen dalam dirinya untuk tidak terlambat. Selanjutnya, dilarang melakukan kekerasan. Nilai yang dituju itu adalah keselamatan untuk peserta didik itu sendiri. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Di sini nilainya adalah menghormati orang lain dan mengukur kesabaran dalam diri peserta didik. Gunakan masker. Nilai yang dituju itu adalah kesehatan dan keselamatan. Selanjutnya, jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinannya di sini atau nilai yang kita tuju adalah keselamatan dan keamanan. Nah, bagaimana membentuk keyakinan kelas? Ini dia. Pertama, bersifat abstrak. Kedua, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, bukan dalam bentuk kalimat larangan. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat, karena percuma kita buat keyakinan kelas panjang-panjang tapi tidak bisa diingat dan pasti tidak bisa dilaksanakan. Selanjutnya, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolahnya sehingga mudah untuk diterapkan. Yang terakhir dan paling utama, semua warga kelas. Kalau itu keyakinan kelas, kalau keyakinan sekolah berarti semua warga sekolah itu harus kita libatkan saat membuat keyakinan kelas tadi. Contoh keyakinan kelas ini saya ambil dua kelas saja, kelas atas dan kelas bawah. Saya ambil contoh untuk di kelas 1, keyakinan kelasnya gini begini. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Nah, ini adalah contoh kalimat-kalimat yang bisa kita gunakan untuk siswa kelas 1. Mudah-mudahan ini bisa dilakukan nanti ya sama ibu kelas 1 ya. Atau udah buat ya, jangan udah buat ya. Kemudian Susi, ini udah buat ya, karena juga sudah ya. Yakin lah, saya menyebabkan jangan pasti udah buat ini. Kemudian yang kelas 5 nih. Nah, kalau kelas 5 ini lebih tinggi lagi bahasanya. Contohnya ini, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri yang terbaik, percaya dan menghormati orang lain, serta menjaga balas hidupnya. Kemudian berkomitmen terhadap setiap tugas dan senantiasa membantu. Lihat pada kelas itu. Nah, ini termasuk ke kebutuhan dasar manusia. Kalau ini saya yakin ibu semua pasti sudah paham, tapi tidak apa-apa saya buka lagi ya, karena ini materinya ada CGP. Yang pertama adalah bertahan hidup. Di sini manusia itu butuh makan, butuh
Kemudian apa kebutuhannya? Dia ingin diterima, dia ingin dipedulikan, dia ingin berbagi, dia ingin bekerja sama, dia ingin menjadi bagian dalam kelompoknya. Kebutuhan yang ketiga itu adalah penguasaan. Seorang manusia atau seorang anak itu ingin memiliki harga diri. Dia ingin dianggap, dia ingin jadi pemimpin, dia ingin berprestasi, dan juga ingin diakui serta ingin didengarkan pendapatnya. Kebutuhan yang keempat itu adalah kebebasan yang sudah kita abaikan kepada anak didik kita. Apa itu contoh kebutuhannya? Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Ikuti kebebasan. Kemudian yang terakhir, kebutuhan yang kelima itu adalah kesenangan. Ini yang harus wajib kita penuhi untuk anak-anak didik kita ya. Mereka ingin bermain, mereka suka humor, antusias hobi mereka apa. Kemudian mereka juga ingin dibawa ke suasana yang bahagia, yang tertawa. Jadi belajar itu haruslah kita usahakan menjadi kegiatan yang menyenangkan bagi anak didik kita. Di sini saya ada munculkan kasus, studi kasusnya ini. Saya izin ya Bu Susi pakai namanya ya, Bu Susi. Karena ini kelas 1 saya nggak tolong dulu sama guru kelas 1. Ibu Mili Dwi Cinta, silakan Bu untuk membacakan studi kasusnya ini karena kelas 1 ya. Kemarin boleh kan? Mari ya, kita lihat dulu kasus di kelas khusus ini ada apa. Ibu Susi mengajar di kelas 1 sedang berusaha mencari solusi dalam menghadapi salah satu siswa di kelasnya bernama Adam. Pada saat jam istirahat makan bersama, sesekali Adam meminta makanan temannya dengan paksa, padahal sudah membawa makanan sendiri. Jika Anda menghadapinya, apa yang Anda lakukan dan menurut Anda apa alasan Anda melakukan itu? Sekarang kita tidak punya kartu ini ya. Pertanyaannya, jika Anda menghadapinya, apa yang Anda lakukan? Yang saya lakukan memanggil adanya itu dulu dan kemudian bertanya kenapa dia melakukan hal itu, padahal dia kan sudah punya makanan sendiri. Mungkin saja makanan yang dibawa temannya lebih disukai dia gitu, jadi dia ingin merasakan atau ingin menikmati makanan yang dibuat kawannya itu gitu. Jadi kita juga harus memahami si Adam itu juga. Iya, ya makanya tuh mungkin makanan yang dibawa kawannya itu lebih menyelerakan daripada si Adam. Terus karena setelah kejadian seperti itu barulah kita komunikasikan dengan orang tuanya agar dari orang tua, antara orang tua dan guru ada kerjasamanya. Kalau orang tua harus Terima kasih ya ini jawabannya mantap sekali, sudah sesuai ini. Mungkin kita acaranya sudah kita buat seperti itu ya, kita mungkin nggak tahu namanya itu apa. Dan saya kerjakan kayak yang dari begini tadi. Saya panggil si Adam, saya tanya apa, saya kolaborasi sama orang tuanya. Nah sekarang kita kembalikan ke teori kita tadi, kasus si Adam tadi. Kalau dihubungkan dengan tadi kebutuhannya, dan kalau dalam teori kontrol ini tadi, kita harus selalu mengaitkan ke kebutuhan manusia tadi. Kita tanya dulu si Adam, ya kan? Supaya apa ya? Supaya kita tahu alasan tindakannya itu apa
bentuk perhatian itu apa? Dari jawaban anak tersebut. Nah, yang pertama, kalau misalnya apabila jawaban Adam karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makanan, berarti kebutuhannya adalah bertahan hidup, dan itu dari yang pertama. Kemudian yang kedua, apabila jawaban Adam karena dia senang temannya, jadi memperhatikan dia senang, kawannya jadi perhatikan dia, jadi kebutuhannya itu adalah cinta dan sayang, kebutuhan untuk diterima. Jadi dia ingin diterima sama kawan-kawan itu, selama ini nggak diperhatikan. Kemudian yang ketiga, kalau jawaban Adam, ia merasa dirinya hebat karena temannya yang dipaksa dan diminta makanannya tadi menjadi takut dan menuruti dia. Kebutuhannya adalah kekuasaan, pengakuan atas kemampuan. Dia pengen diakui kalau dia hebat, dia jago. Kemudian selanjutnya, apabila jawaban Adam karena bosan, karena bekalnya itu aja dibuat sama mamanya setiap hari, berarti kebutuhannya adalah kebebasan, kebutuhan untuk pilihan. Nah, yang terakhir, kalau jawaban Adam karena iseng bu, aku minta makanannya bercanda aja bu, kebutuhannya adalah dari tadi, kalau misalnya kita udah tahu alasan dia, udah kita identifikasi, oh ternyata anak ini kebutuhannya ini, oh dia butuh ini, dari situlah baru kita bisa mencarikan solusi dari permasalahan si Adam tadi. Jadi ini ya, alur ceritanya harus kita tanya dulu, kemudian kita hubungkan ke teori tadi, masuk ke kebutuhan mana. Tugas kita sebagai guru yang untuk berusaha supaya kebutuhan anak ini tadi bisa terpenuhi. Dan apabila kita memang tidak bisa selesaikan sendiri, barulah kita berkolaborasi dengan orang tua. Misalnya yang tadi yang dia bosan, kan nggak mungkin lah kita berkemarin dia setiap hari ya kan. Ibuku masaknya telur, ini masakan telur, ya kan. Bisa aja kan namanya ibu kerja cuma masak doang, dia bosan nih sama makanannya dulu ya. Nah ini mah kalau yang kayak gini perlu kita komunikasi sama orang tua. Bu, anak ibu bosan bu, ini makanannya tidak ya bu. Mereka nggak tahu ya kan, anaknya mau ngomong nggak berani di rumah, tapi di sekolah seperti itu ya kan. Nah, baik ya Bu Susi ya. Terima kasih masalahnya ya Bu. Baik. Sekarang kita masuk ke proses ini tadi yang dibilang semua kesehatan tadi. Itu apa itu? Fungsi kontrol. Oke. Yang tadi Bu, tadi kan ada 6. Sekarang kita kasih yang nomor 5 Bu. Kan tadi aku bilang, aku nggak pernah dengar pindahkan fungsi kontrol. Nah, fungsi kontrol kita ini di sekolah, di kelas ada 5 fungsi kontrol guru yang bisa kita terapkan. Pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah, kita awal dari sebelah kiri dulu ya. Yang pertama penghukum. Nah, kalau yang ini biasanya di ciri-cirinya, gurunya ini ya, dia suka memberikan hukuman, baik itu secara verbal, atau secara fisik. Nah, kalau yang ini nomor 1 itu di negara kita sudah dilakukan. Jadi kita coret. Hukum ini kita tiadakan. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Ini yang tadi yang bilang tadi sama muridnya, aduh kok kamu gak bisa ya, nah ini kan udah suami nanti kamu selesai, kamu gak kasih jasa ini bener-bener dari kamu belajar, nah ya kan dicontohnya ya kan di sini, membuat merasa bersalah. Ini yang dulunya suka kali buat merasa bersalah supaya kita. Kemudian yang ketiga ini teman. Nah di sini kalau kita teman, ini artinya ada hubungan kedekatan antara guru dan murid. Ada sisi positif, tapi ada juga sisi negatifnya. Apa? Kalau sudah sampai ke kejadian muridnya bilang gini, nilai buat temanku, siapa aku sama ini, mau bakal tidak usah ujian ini. Itu negatifnya kan Bu. Jadi nanti kita langsung posisikannya. Kemudian yang keempat, pemantau. Nah kalau ini gurunya itu menjaga jarak sama muridnya, dia juga mantau nih, dilihatnya. Kalau misalnya enak
sebagai manajer. Kenapa harus manajer Bu Indah? Iya, karena di sini adalah fungsinya itu membuat murid yang tadi yang salah tadi kita arahkan aja, kita bawa, kita buat tugas bersama murid, sama-sama kita ada kolaborasi kita guru dengan siswa berbuat sesuatu bersama-sama untuk memperbaiki, untuk mencari solusi dari masalah murid tadi. Jadi bukan kita aja yang melawan dia, tapi dia juga kita minta. Menurut kamu nak supaya bagus bagaimana? Kita minta dan dia. Kemudian kita arahkan. Ini contoh penerapan 5 fungsi kontrol guru. Kasusnya adalah siswa tidak memakai atribut yang lengkap saat upacara bendera. Nah, kalau dihukum hormat bendera 1 jam, berarti ini posisinya sebagai penghukum. Nah, kalau membuat rasa bersalah, kali-kali begini, berapa kali ibu bilang kamu ya, kamu selalu saja mengecewakan ibu. Ini membuat rasa bersalah. Nah, yang ketiga, kalau di posisi Tuhan, dia kan begini, ayo dong, ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu ya sekali ini. Itu dia kalimatnya. Kemudian kalau jadi penantau, kamu sedang melanggar peraturan, kamu tahu apa konsekuensinya? Beda kalimatnya kamu dulu. Nah, kalau di manajer kita, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana solusi memperbaiki kesalahanmu? Ini dia tadi posisi sebagai manajer. Kalau di kasus yang sama, yang tidak pakai atribut lengkap saat upacara bendera. Oke, di sini ada pertanyaan ibu-ibu. Pertanyaan semua ya. Paham Ustaz Nam posisinya tadi 5 tadi ya? Paham. Baik. Di sini saya ada kasus. Pertanyaannya adalah posisi kontrol apakah aku sebagai Ustaz dulu yang jawab? Saya baca ini Bu. Ibu kecewa sekali dengan kamu nak. Posisi sebagai apa Ustaz? Membuat merasa bersalah. Itu jawaban dari yang pertama. Kemudian kalau lanjut kalimatnya begini, kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi sebagai apa? Sebagai apa? Ibu Putri dulu. Guru agama ini. Sebagai Ibu Putri ini. Kamu selalu salah kalau melakukan kamu Ibu Putri. Apa yang kamu terjadi? Sebagai pemantau. Setuju ibu semua. Kamu tidak pernah dengar. Terima kasih sekali jawabannya ya. Saya tuliskan dulu di sini, kita lihat kalimatnya. Kamu tidak pernah benar. Garis bawahi. Tidak pernah benar. Garis bawahi. Dia untuk justifikasi dari apa yang dibuat salah. Salah terus. Dan itu siapa? Dia kayak itu kalimatnya. Bahasanya kan kasarnya kan. Jadi posisinya itu apa? Yang pertama tadi. Oh iya. Jadi bukan ditanya dulu macam mana situasi anaknya, macam mana. Ya langsung aja, harus terus. Kamu ini nggak benar-benar ya. Kalau hukum dari dia, atau perbuatannya langsung dijudge dia salah. Ini harus kita buang ya posisinya ya. Nah ini, kalimatnya begini. Peraturannya apa? Apa yang kamu lakukan? Nah kalau ini tadi nggak ada hukumnya, nggak ada dia jaga aman aja, nggak ada hukuman harus sama nggak ada. Dia susah dia. Ini dia. Ya, benar. Memantau. Dia jaga aman, semuanya nggak ada ini. Karena semuanya langsung berantaranya apa yang harus kita aja. Kalau pemantau tadi, kita cari sisi aman aja. Nah kalau ini. Ya, kalau ada mata di garis bawahnya bantu. Kalau ada bantu membantu, kemana itu ya kan? Iya. Ayo bantu lagi juga. Nah kalau ini, nah garis bawah aja kata memperbaiki.
Baik, lanjut. Yang keenam, segitiga restitusi. Ini apa? Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nanti di sini adanya dialog antara guru dan muridnya. Langkah-langkah segitiga restitusi ini ada 3. Yang pertama, menstadiumkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ini pembahasan selanjutnya. Di langkah pertama, menstadiumkan identitas tadi, kita lakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan itu adalah bagian dari pembelajaran. Ini prinsipnya. Terlebih ke anak-anak, berbuat salah itu wajar, Kak. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu pun dulu kecil pernah buat seperti itu. Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan itu. Kemudian kamu berhaklah merasa begitu, berhaklah kamu marah. Itu contoh tadi kita menstatuskan identitas. Jadi kalau anak terjadi ada masalah, kita jangan langsung kamu ya itu salah, jangan gitu. Tapi kita harus buat dia, kita kuatkan dulu mental dia tadi dengan cara tadi kan identitasnya. Oh iya nak, itu dulu juga kayak gitu, namanya itu kita buat anak didik kita. Langkah yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah ini prinsipnya tadi, setiap perilaku itu berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Bukannya tadi yang memadai. Bilang, berdasarkan tadi, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Itu tadi contoh kalimat-kalimat saat kita melakukan tindakan ini. Langkah yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Nah, yang terakhir, menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya itu kita termotivasi secara intrinsik. Kalimatnya ini, apa keyakinan kelas kita nak? Mengenai apa yang akan disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin jadi orang seperti apa? Jadi kita buat dia lagi kembali, munculkan motivasi prinsip dia tadi. Dari dia berbuat salah, kita stabilkan dulu emosinya, tervalidasi tindakannya, kemudian balikin dia ke keyakinan kelas. Di sini saya ada contoh penerapannya. Agak sampai pas 3 menit. Makan itu perbuatan benar atau salah? Sebenarnya ya anak, makan itu adalah kebutuhan kita sebagai manusia. Itu juga kalau misalnya perut lapar pasti makan, tetapi kita harus tahu di mana dan waktu yang tepat untuk kita makan. Oke, sekarang kira-kira ini masalahnya kenapa anak makan itu agak belum. Jadi belum sarapan dari minum ya. Kalau malam sebenarnya jam berapa? Jam 10. Sekarang itu ibu tidak mau mengalahkan anak, tapi ibu mau membantu anak menjadi solusi supaya anak itu tidak lagi nakal saat pelajaran dilakukan. Apa yang harus dilakukan supaya anak tidak masuk mulai iya buat makan kemudian menurutnya
ibu mau anak yang menjadi anak yang mandiri dan bertanggung jawab ya. Semangat ya anak. Baik, kita dicontoh penerapan tiga institusi kelas saya di mana kasusnya itu ada seorang anak saya yang bernama Ahmad Hanan ketahuan angkat di kelas saat jam pelajaran berlangsung, dan ini sudah saya terapkan di kelas. Sekarang saya dulu. Sekarang saya minta tolong disiapkan Android-nya, handphone-nya, paketnya, kita mau presenter. Kenapa sebelum saya tutup ya, karena kita sudah belajar banyak, saya mau tes uji pemahaman yang dulu sampai di mana dan hasil tidak apa yang sudah saya sampaikan tadi. Sebentar, nanti saya kirimkan linknya ke WA kita. Tahu, nanti dulu bisa tapi kalau di kelas saya nggak bisa ya, karena malah kalau udah handphone kan, dan dulu bisa lainnya kan. Coba ini linknya dulu bisa nggak perlu mudah-mudahan bisa ya. Buat ini 14. Ya, diisi silakan di namanya. Bisa lagi nunggu di waiting for later. Saya lagi nunggu peserta yang peserta ujian. Kalau mau peserta diri nama oke, nanti saya tunggu. Putri Ian Krisna Aini. Halo, iya saya kenal iya. Ini gambarnya otomatis dari sistem ya Bu. Oke, sudah ada 15. Siapa lagi minta hari ini di sini? Ayo coba lagi. 15. Ini ibu-ibu maksimal, kita kalau yang gratisan kayak gini maksimal 40 orang. Jadi kalau saya plus kita bisa buat sebenarnya kan, kalau 40 bisa kan sampai 40. Oke, sudah 21. Oke, sudah semua ya. Kita mulai. Oke, baik, mulai kuisnya. Siap ya. Kuis budaya positif. Sebenarnya kalau bisa memperhatikan satu buat dalam musiknya. Oke, kamu selalu saja salah. Ini kemana? Ya, sisa yang mana nih? Kamu selalu saja salah. Oke, berarti kalau enggak dipilih, kalau teman berarti merah, kalau biru membuat pasang. Ini cuma sebutan. Siapa cepat jawab ini paling tinggi. Ayo, jangan main di sini. Ayo, waktunya saya kasih 60 detik. Oke, nanti aku masih berarti ya Ibu. 3,
dua, biasa ayo. Sudah 18 jam kita 21 orang. Oke. Tuh. Ini dia. Ya. Baik, sudah lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, nanti tunggu terus diklik aja lagi. Next. Ini kabarnya. Dua. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini di sekolah? Ya, gimana coba kalau orang tua kamu berbuat begini di sekolah? Harus gimana guru kita? Ayo, tadi waktu sudah 16 yang menjawab. Salah ya. Dia jawabannya. Kalau membuat rasa bersalah, gimana coba kalau orang tua tahu kamu berbuat kayak gini di sekolah, itu kan kalimat apa? Gimana coba kalau orang tua begini kamu di sekolah, membuat rasa bersalah. Iya, selamat ibu mulai. Lanjut, kita lanjut. Pertanyaan ketiga. Teori kontrol. Kita semua memiliki masing-masing kontrol sesuai dengan restitusi, yaitu namun dia ada yang 3 tadi. Restitusi kan tadi 3. Apa yang mana dia? Coba. Ini adalah teorinya. Kita semua punya motivasi internal melakukan sesuatu. Apakah apakah validasi, apakah sebenarnya keyakinan. Kalau kami belum dapat. Ya, oke, jawabannya adalah oke, kita lihat ya skornya ya. Lihat, baik, ya. Kemudian kita lanjut 2 pertanyaan lagi. Aku bosan belajar matematika. Aku bosan. Nah, ini kebutuhan yang mana yang harus kita penuhi ke anak didik kita? Dia bilang dia bosan belajar matematika. Selalu ini. Sudah keluar jawabannya adalah ini benar atau salah? Posisi wakil yang terbaik adalah manajer. Benar atau salah? Kalau benar true, kalau salah kok jangan kembali yang dulu. Benar
posisi kontrol. Oke. Apabila tadi satu loh, satu, tiga lagi kan masih namanya tantangan dulu ya, tantangan. Oke, pertanyaannya jawabannya adalah true. Nah, sekarang siap-siap kita mau melihat papan peringkatnya seperti apa. Podiumnya atau podiumnya Bu Sera? Next. Ya, saya yang tiga. Wow. Semua untuk mengisikan second Google Form ke form. Di situ isinya adalah kesan dan pesan ibu selama mengikuti kegiatan diseminasi yang saya bawakan hari ini. Saya cari dulunya. Senang, mantap. Dua. Tadi pertama dapat pakai itu. Atau ini aja, nanti ini saya isi aja ya kan, karena dalamnya udah ini ya. Nanti saya isi tolong di isi ya, yang boleh kayak dulu ya. Oke, kita kembali saya kasih buahnya. Di sini bagi penduduk, saya simpulkan bahwa dalam penerapan disiplin positif, sebaiknya kita guru harus punya standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru itu harus mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol dan yang menuntun dirinya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Oke, terima kasih kepada semua yang telah mau menyempatkan waktunya untuk kegiatan ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih dan juga mohon maaf apabila tadi oleh kegiatan ini saya ada ucapan saya atau berbagai dengan maaf Jadi demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Bagus sekali, semangat. Nah, pada siang hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Ada yang pernah mendengar? Tidak pernah. Keyakinan kelas itu mirip seperti peraturan, tata tertib, ya kan? Kalau di sekolah itu kan ada tuh peraturannya, misalnya nggak boleh datang terlambat, harus pakai pakaian seragam, ya kan? Itu kalau di sekolah. Nah, sekarang di kelas kita juga mau membuat yang namanya keyakinan kelas. Kenapa dalam bentuk keyakinan, Ibu? Karena dengan adanya keyakinan, nanti kalian semua, anak-anak ibu, menyadari, ya kan, yakin, kemudian mau bertanggung jawab atas nilai-nilai yang kalian yakini. Nah,
Sekarang keyakinannya itu akan kita buat dalam bentuk kesepakatan. Kesepakatan yang bagaimana itu? Misalnya contoh antara guru sama murid, atau kalian murid sama murid, atau guru ke guru harus saling menghormati. Nah, itu contoh saling menghormati. Kemudian kalau kita mau menjaga kebersihan sekolah, maka kita harus biasanya peraturannya tidak membuang sampah sembarangan. Nah, kalau dalam keyakinan kelas tidak boleh menggunakan kata-kata dilarang, ya kan? Itu tidak boleh, jangan. Kita harus menggunakan kata-kata yang positif, bukan negatif. Yang positif itu misalnya tadi, tidak boleh mencontek saat ujian. Kalau di keyakinan namanya itu adalah perbuatan kita harus jujur. Kalau tidak boleh buang sampah sembarangan berarti harus menjaga iya. Tidak boleh terlambat berarti harus disiplin. Nah, itu tadi ya. Anak ibu sudah setuju kan kita mau buat kesepakatan? Sudah paham? Sudah. Nah, nanti ibu bagikan ini kertasnya, satu orang dapat 1 lembar. Kalian tuliskan aja satu aja nilainya, keyakinannya, kesepakatannya. Misalnya kalian mau apa di kelas ini harus seperti apa. Misalnya tulis tadi kan apa tadi? Jujur, ya kan? Satu orang jujur. Kemudian yang kedua tadi apa? Jaga kebersihan. Kemudian disiplin. Kalau keyakinan tidak boleh pakai kata jangan, ya kan? Harus kalimat yang positif. Kemudian rajin belajar. Tuliskanlah masing-masing di kertas. Nanti ibu bagi. Nah, ya kan? Setelah ibu bagi nanti kalian masing-masing bergantian menempelkannya di sini. Di sini tempelkan. Kalau nanti semua sudah selesai, sudah ditempel, baru ibu akan memilih. Kalau misalnya ada jawabannya yang sama, maka yang ibu ambil hanya 1, jangan double. Paham ya? Sampai di sini paham ya anak ibu? Oke. Tidak boleh pakai kata-kata jangan, dilarang, tidak boleh, harus yang positif saja. Paham ya? Sekarang ibu akan bagikan kertasnya. Baik anak-anak ibu, tadi sudah ibu pilih dan ternyata sudah dapat keyakinan kelas kita. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 keyakinan. Biar ibu bacakan ya. Yang pertama, saling menghormati. Yang kedua, tanggung jawab. Yang ketiga, saling menyayangi. Yang keempat, menjaga kebersihan. Yang kelima, saling menghargai. Yang keenam, jujur. Dan yang ketujuh, kreatif. Nah, jadi sekarang kita sudah sepakat ya kalau ini keyakinan kelas keyakinan kelas 2 sepakat? Oke, kalau kalian sepakat, nanti kita tuliskan, ibu mau kalian menandatangani kesepakatan pembuatan keyakinan kelas. Oke, siapkan alat tulisnya ya. Oke, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Susi Sudarmawati SPD. Saya mengajar di UPT SPF SD Negeri 10 4214 Deli Tua. Saya merupakan rekan sejawat dari Ibu Windarani SPD. Beliau adalah calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Deli Serdang. Beliau telah melaksanakan kegiatan penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di UPT SPF SDN 104214 Deli Tua yang dihadiri oleh kepala sekolah dan rekan guru. Pada kesempatan itu, beliau menjelaskan konsep budaya positif, yaitu paradigma pembelajaran, disiplin positif, keyakinan kelas, posisi kontrol, segitiga restitusi, dan banyak ilmu yang lainnya. Beliau telah menggerakkan kami untuk meningkatkan kualitas pembelajaran kelas. Demikian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kelvin Kurniawan, kelas 23. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arisha Damia Suhada, kelas 23. Perkenalkan, nama saya Adria Bersama Bangul, kelas 23. Kenalkan, nama saya Nazwa Hafiza, saya dari kelas 23. Sangat penting. Sangat penting. Sangat penting. Sangat penting. Menumbuhkan tanggung jawab. Membuat kita menghormati orang lain. Membuat kita lebih baik lagi. Membuat kita disiplin. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.